Para calon wakil presiden akan menghadapi debat Pilpres keempat besok malam. Bagi Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, ini merupakan kedua kalinya pemirsa. Mereka saling berhadapan dan beradu visi misi. Siapa yang kira-kira dapat menguasai tema debat kali ini? Besok, Komisi Pemilihan Umum KPU akan menyelenggarakan debat keempat Pemilu Presiden 2024. Debat ini menjadi debat kedua bagi para calon wakil presiden dari masing-masing pasangan calon. Tema debat keempat akan membahas pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ada 11 panelis yang akan menyiapkan pertanyaan bagi para cawapres. Debat cawapres sebelumnya, para cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu argumen dengan sengit dan penuh kejutan. Jelang debat esok, masing-masing cawapres punya cara masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi panggung debat. Yang viral di media sosial adalah calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang tertangkap warganet tengah berhadapan dengan laptopnya. Juru bicara Timnas Amin Daniel Johan kemudian menyatakan tema yang diusung besok merupakan hal-hal yang sangat dekat dengan Muhaimin dan bukan suatu hal yang baru. Segala visi dan program Amin dalam konteks tema yang akan berlangsung besok. Tetapi persoalan tema lingkungan, energi terbarukan, persoalan desa itu sebenarnya sudah hal yang membatin di dirinya Caimin, karena memang itu menjadi pergulatan selama ini yang menjadi kepedulian dari Caimin. Sementara Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, memohon doa agar diberikan kelancaran dalam debat besok. Terima kasih masukan. Mas, persiapan debat gimana Mas? Mas? Debat besok? Ya, itu akan lancar. Persiapannya seperti apa, Mas? Menurut jubir TKN Prabowo Gibran, Puteri Komarudin, isu-isu lingkungan dan energi bukan suatu hal yang baru bagi Gibran Rakabuming Raka. Karena isu tersebut yang ia geluti saat menjadi wali kota Solo. Jadi memang isu terkait dengan energi baru terbarukan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat beliau fokuskan. Dan kita sudah lihat sebelumnya di Solo beliau juga sudah mengembangkan yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah dan itu sudah berhasil. Jadi hal-hal seperti ini yang sebelumnya sudah beliau lakukan di Solo tentu akan menjadi salah satu baseline ataupun pengalaman yang bisa beliau bawa nanti di tingkat nasional. Selain juga nanti melanjutkan apa yang sudah berhasil dikembangkan oleh pemerintahan yang sekarang, misalnya. Adapun cawapres nomor urut 3 Mahfud MD siap beradu argumen dengan 2 kandidat lainnya terkait tema yang diusung. Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sony Keraf menyatakan Ganjar Mahfud akan tekankan pada pembangunan SDM agar dapat terlibat dalam setiap pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah pemerataan ekonomi yang kemudian diimbangkan dengan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan seterusnya. Karena itu selalu kami tekankan, Ganjar dan Mahfud selalu tekankan adalah bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga produktif manusia Indonesia. Jadi penekanan pertama pada pembangunan manusianya. Kenapa itu penting? Supaya manusia yang disiapkan ini terlibat dalam keseluruhan peluang untuk pengelolaan sumber daya alam. Karena salah satu tema besok itu bukan hanya lingkungan hidup, tetapi juga sumber daya alam. Betul. Jadi jangan kemudian sumber daya alam kita justru memberi peluang kepada tenaga-tenaga asing. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan isu yang juga patut menjadi perhatian para kandidat cawapres adalah mengenai isu agraria. Salah satunya mengenai mafia tanah yang hingga kini masih menjadi masalah. Jadi sesuatu yang penting ya. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang berkonflik, banyak masyarakat yang ribut ya, banyak masyarakat yang dirugikan
terkait dengan kasus agraria. Apalagi ya di kita ini banyak mafia-mafia tanah yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pihak yang lain. Oleh karena itu, ya ini harus menjadi titik perhatian, fokus perhatian dari para cawapres untuk bisa menyelesaikan persoalan agraria secara komprehensif. Masyarakat menanti kejutan dalam debat Pilpres yang akan berlangsung besok. Apakah debat nantinya akan berujung pada elektabilitas para pasangan calon? Kita akan saksikan bersama. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat keempat pemilu presiden minggu besok. Kali ini calon wakil presiden akan beradu argumentasi dan gagasan soal pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Lalu isu apa yang perlu dikedepankan dalam debat kali ini? Apakah calon wakil presiden tidak akan terjebak dalam adu gimmick dibandingkan adu gagasan dan juga ide 5 tahun ke depan? Kami akan membahasnya bersama dengan sosiolog Profesor Suwaib Amiruddin, kemudian pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto, dan juga pakar Miko Ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Prof. Suwaib terlebih dahulu. Sebenarnya Prof, dari isu-isu yang akan dihadapkan pada esok hari, sebenarnya apa yang paling penting untuk dikedepankan oleh cawapres dalam debat esok? Ya, baik Mbak. Jadi saya kira mungkin dari tema yang diangkat besok, yang paling penting difokuskan itu adalah berkaitan dengan masyarakat desa dan masyarakat adat ya. Selain itu pembangunan berkelanjutan dan sumber daya alam. Saya kira juga lingkungan hidup juga penting ya, yang yang harus didorong secara bersama-sama, dan juga berkaitan dengan pangan dan agraria. Saya kira semua tema ini sangat penting ya. Tinggal bagaimana calon wakil presiden ini memberikan pendalaman. Karena saya menganggap bahwa tema kali ini adalah tema kebahagiaan. Ya, saya sebutnya begitu. Karena ini menyangkut hidup secara individu, secara kelompok maupun secara kemasyarakatan. Jadi yang perlu difokuskan lagi di sini adalah bagaimana kalau kita bicara di sektor desa ya. Desa itu di agraris, ya, kemudian di sana ada agraria, kemudian berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Desa ini sebenarnya termasuk salah satu hal yang paling penting dibangun isunya, karena untuk mendapatkan perhatian lebih besar bagi calon itu adalah harusnya lebih banyak bermain di isu desa. Misalnya di desa itu ada semacam infrastruktur desa yang hari ini kan saya kira belum tuntas, misalnya berkaitan dengan jalan desa, prasarana desa, kemudian berkaitan dengan air bersih di desa, kemudian irigasi pedesaan. Nah, memang selama ini juga yang harus diklarifikasi di sini adalah berkaitan dengan besarnya dana anggaran desa yang sudah turun di desa selama ini. Perlu juga dilakukan semacam evaluasi dan penguatan apa yang harus dilakukan oleh calon wakil presiden kalau terpilih nanti. Nah, itu berkaitan dengan desa. Nah, yang paling penting lagi Mbak yang harus didorong adalah masyarakat adat ya. Yang sampai hari ini saya kira masyarakat adat belum mendapatkan semacam status yang bisa dipegang sebagai hal penguatan pemberdayaannya. Ya, sehingga dianggap bahwa masyarakat adat itu belum dikesampingkan. Padahal kalau kita lihat perkembangan di negeri ini, sejak tahun 2019 itu sudah dibahas tentang masalah rancangan undang-undang tentang desa. Dan kalau tidak salah di tahun 2023 ini sudah masuk salah satu hal yang diprioritaskan. Tapi entahlah apakah nanti ketika selesai pemilihan presiden ini bisa masuk di dalamnya gitu. Baik, oke baik. Itu tadi ya hal-hal yang harus jadi atensi ketika besok debat. Kita menuju ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat tema debat besok, ini siapa cawapres yang akan diuntungkan dan juga dirugikan? Kalau kita bicara konteksnya soal tema debat besok. Ya, kalau lihat sub-sub tema di debat keempat ini,
rasanya tidak dimiliki secara spesifik oleh satu kandidat ya, berbeda dengan topik sebelumnya di pertahanan kan identik misalnya dari awal itu diasosiasikan dengan Pak Prabowo. Nah artinya di debat debat keempat ini sebenarnya semua kandidat punya peluang yang mirip-mirip atau sama untuk sebenarnya menyiapkan diri melakukan FCR atau Finding Conclusion Recommendation itu dengan optimal gitu ya. Supaya kemudian tahu persis solusi-solusi atas dinamika perkembangan yang terjadi kekinian maupun yang menjadi problem terus-menerus ya berulang seperti misalnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, energi, desa itu kan problem-problem yang langsung terhubung dengan begitu banyak orang ya. Dan disparitas desa kota misalnya itu menjadi persoalan yang selalu memunculkan persoalan kompleks yang butuh problem solving yang begitu baik ya, terutama dari sisi policy. Kemudian yang paling menarik bagi saya adalah bahwa debat ini kan selalu punya 3 dimensi. Satu itu dimensi retorik ya. Bagaimanapun kan tidak seluruh masyarakat itu bisa memahami substansi kalau kemudian retorikanya tidak kemudian bisa menyampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua bicara soal aspek substansi. Bicara substansi itu tentu bicara bagaimana misalnya sub-sub tema itu betul-betul menyentuh persoalan bukan hanya terjebak pada sesuatu yang sifatnya itu instrumentalistik seperti misalnya pertanyaan gimmick atau misalnya pertanyaan jebakan ya. Yang kemudian kecenderungan nanti terjadinya pendangkalan dari sisi substansi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya akronim begitu ya. Ini harus dihindari betul. Kenapa? Karena bagaimanapun kita mengharapkan yang disebut panggung presidensial debate termasuk cawapres ya. Itu bisa menghantarkan bagaimana misalnya calon pemimpin bangsa itu menyentuh aspek substansinya. Kemudian yang ketiga tentu efektivitas dalam konteks manajemen forum dinamika di saat debat itu berlangsung. Misalnya aspek bagaimana mengelola waktu dan bagaimana mengelola emosi. Nah, ini menurut saya akan berkelindan dengan substansi-substansi persoalan yang tadi saya sampaikan. Begitu Mbak. Baik, kita dengarkan dari Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau misalnya dari apa yang akan dibahas dalam debat esok, kira-kira ini akan adu gagasan atau akan lebih banyak gimmick-gimmick tertentu begitu? Saya melihat bahwa kalau kita misalnya menggunakan patokan yang sebelum-sebelumnya, ini lebih cenderung sebetulnya mereka akan menggunakan berbagai macam istilah yang lebih mudah untuk diulang di masyarakat. Bukan lagi gimmick-gimmick yang sifatnya selepet, misalnya contohnya ya, seperti itu. Karena ternyata tidak bisa juga membuat selepet itu menjadi membumi dan booming itu juga nggak sebesar itu. Jadi buat saya mereka akan cenderung lebih fokus pada kalau 01 misalnya kemampuan di dalam katakanlah data yang digunakan oleh Pak Anies Baswedan misalnya itu lebih spesifik bisa jadi karena kan kemarin sempat diserang juga setelah berakhirnya debat itu banyak juga yang dibilang datanya salah dan sebagainya. Jadi itu menjadi buat saya akan jadi fokus mereka. 02 akan lebih fokus kepada pengelolaan emosi karena ketika debat ketiga itu kecolongan sekali buat saya bahwa pengelolaan emosinya sama sekali lepas itu Pak Prabowo. Sehingga akan harusnya dibalas oleh Mas Gibran. Sementara 03 akan berusaha mempertahankan bagaimana caranya mendeliver data, mendeliver katakanlah berbagai macam informasi yang disampaikan seperti di debat ketiga dan dipertahankan seperti itu. Karena itu membuat sentimen positifnya cukup besar waktu itu untuk Pak Ganjar. Jadi cara mereka menyampaikan itu buat saya akan lebih berhati-hati dan lebih kemudian dimaksimalkan lagi berdasarkan debat yang ketiga untuk 1 dan 3 dan diperbaiki untuk yang 02. Itu yang benar-benar istilahnya buat saya akan ditampilkan oleh mereka nantinya. Oke, menarik. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut Bapak-Bapak, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan mulai hadir saat lagi untuk Anda.